Bapak Sabdan, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah banyak kasus data-data bocor di mana-mana kita termasuk di Indonesia. Itulah alasannya kenapa PDP ini dibuat. Di zaman teknologi yang sekarang, apa-apa tuh sebenarnya internet. Nah, ketika ada internet pasti ya biasanya sebut kita service gitu ya. Minat ke space tersebut, maka apa? Di situ akan ada namanya value. Yang dimana ketika ada value gitu ya, yang besar sekali, pasti akan ada apa? Ancaman. Nah, ancaman ini yang akan mengganggu daripada si space tersebut. Maka dari itu, regulasi itu dibuat. Di internet itu ada non-choice sama by choice. Non-choice. Nggak ada pilihan. Mau nggak mau kita harus serahkan data kita gitu. Nah, biasanya itu yang berhubungan sama pemerintahan tuh. By choice itu jadi pilihan kita. Mau pakai silakan, enggak juga nggak apa-apa. Nah, ada yang sebut data sebagai komoditas. Kita ada juga data sebagai hak gitu ya. Data sebagai hak yaitu data ini perlu untuk dilindungi gitu ya. Regulasi tentang penggunaan AI dan lain sebagainya itu harus diupdate juga. Regulasi apa sih yang dibuat untuk AI? Mulai dari hak cipta. Ketika ada pembuatan logo dari AI yang sama persis dengan orang lain, gimana tuh hak ciptanya gitu ya? Gimana regulasinya? Undang-undang ITE. Apa aja yang disebut kriminal gitu ya atau cybercrime di dunia digital tersebut. Makanya kalau kita lihat orang luar gitu ya, tahu namanya padahal nggak saling kenal, itu udah menjadi masalah tuh. Takutnya data-data dirinya itu dia udah kesebar kah, bocor kah, dan lain sebagainya. Pelindungan data pribadi. Keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin haknya gitu ya. Subjek data pribadi. Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya. Data umum itu apa aja? Nama lengkap, jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ada data spesifik. Data informasi kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, dan lain sebagainya. Data sensitif, data yang mengungkap. Itu contohnya apa? Etnis, pendapat politik tuh, itu sangat sensitif gitu ya. Mau proses apa aja? Data genetis, biometrik, itu kan ada proses ya. Nah, data terkait hukuman kriminal. Nah, kasus-kasus Biorka itu udah benar-benar melanggar. Kenapa? Karena orang tersebut dia mengumpulkan data-data pribadi dengan cara yang ilegal atau dengan cara peretasan. Itu disebut tindakan kriminal di undang-undang yang ada di Indonesia. Lingkup data pribadi berlaku untuk setiap orang, terus badan publik, terus organisasi internasional yang berada di wilayah Indonesia. Tidak berlaku untuk perseorangan dan kegiatan pribadi dan rumah tangga. Di bab 5 pasal 16 ini dijelaskan nih pemrosesan data pribadi itu meliputi apa aja. Jadi semuanya itu harus ada pemberitahuannya sebelum melakukan atau pemrosesan data-data pribadi. Siklus hidup informasi itu seperti apa? Yang pertama adalah pengumpulan data. Terus ya diproses si datanya. Terus prosesor pihak ketiganya sampai ke tujuannya tercapai. Di pasal 16 ayat 2, penguasaan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan prinsip PDP meliputi pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik. Tujuan pengumpulan data harus diputuskan sebelum melakukan pengumpulan data memadai, cukup, relevan, dan terbatas pada yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kalau di luar negeri itu udah ada otoritasnya yang biasanya disebut DPO, Data Protection Officer, atau suatu lembaga dia bertugas untuk menjaga monitoring terhadap perusahaan yang melanggar regulasi tersebut. Nah, basis-basis hukumnya, kita persetujuan yang sah secara eksplisit, berkeadilan dan transparan. Kepentingan yang sah, persetujuan, pelaksanaan kontrak. Nah, ini jadi hak-hak individu atau yang disebut subjek datanya. Data protection by design. Keamanan harus diterapkan saat pertama kali data itu akan dikumpulkan. Bahas DPIA-nya, cara untuk menganalisis penguasaan data pribadi secara sistematis dan komprehensif. Pemangku-pemangku kepentingan di PDP itu ada apa aja? Ada DPO atau Data Protection Officer yang memastikan semua proses dari awal sampai akhirnya itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Staf keamanan informasi, prosesor, penasihat hukum, pimpinan proyek, dan unit Juga bisnis. terima kasih kepada Bapak Sabdan atas sharing ilmu pada kami semua yang sangat bermanfaat.